Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat bagi Donald Trump yang menang dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat. Presiden Prabowo berpotensi bertemu dengan Trump dalam lawatannya ke Amerika pekan depan. Melalui akun media sosial Presiden Republik Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Amerika Serikat adalah mitra strategis yang memiliki hubungan yang kuat dan beragam. Presiden juga berharap hubungan kedua negara semakin erat. Presiden Prabowo kemungkinan bertemu dengan Donald Trump dalam lawatan ke Amerika Serikat pada 11 hingga 12 November mendatang. Awalnya Presiden dijadwalkan hanya bertemu dengan Presiden Joe Biden. Bapak Presiden awalnya merencanakan bertemu dengan Presiden yang sekarang, walaupun sudah mau hampir selesai, tapi tidak tertutup kemungkinan juga untuk bertemu dengan pemenang pemilu, dalam hal ini Donald Trump. Beliau sudah menyampaikan tertulis itu di media sosial beliau. Ya, gitu. Kemenangan Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat diyakini akan menguntungkan pemerintah Indonesia. Gagasan Donald Trump dinilai memiliki kedekatan dengan fokus pemerintah Indonesia saat ini. Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024 menjadi perhatian global, tak terkecuali Indonesia. Donald Trump telah muncul sebagai pemenang pemilihan Presiden Amerika Serikat dan bersiap ke Gedung Putih 4 tahun setelah dirinya hengkang. Hasil Pilpres ini tentunya sangat mempengaruhi hubungan perdagangan Amerika Serikat dengan negara-negara di dunia, termasuk di Indonesia. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosanus Rani mengungkapkan kemenangan Donald Trump bisa berdampak positif bagi Indonesia, khususnya mampu memberi angin segar bagi perdagangan dan investasi di Indonesia. Ya, tentunya diharapkan dengan terpilihnya Presiden Trump ini hubungan kita diharapkan makin meningkat, terutama di dalam perdagangan dan investasi. Dan memang setiap ada pergantian pasti akan ada dampaknya. Gitu. Tapi kalau saya sih melihat ini ada suatu hal yang positif buat kita semua. Lantas bagaimana nasib Perang Timur Tengah usai Trump menang? Kemenangan Trump diyakini dapat membentuk hasil konflik maupun perang di kawasan tersebut. Kebijakan diplomatik yang diawasi oleh Trump juga dapat membentuk kembali kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah, termasuk pendiriannya terhadap Iran dan perjanjian regional. Presiden Trump akan mungkin mengatakan, Iran hentikan serangan ke Israel, hentikan proksi-proksi Anda untuk menyerang Israel, ya, buat perdamaian atau kami serang Anda. Itu pilihannya. Ya, kalau ke Korea Utara ataupun Rusia, beliau akan mengatakan hentikan serangan itu, kita selesaikan permasalahan ini, ya. Dan mungkin juga Trump akan menyalahkan Zelensky, mungkin tidak 100% berada di belakang Zelensky. Presiden Prabowo Subianto akan melakukan lawatannya ke 5 negara termasuk Amerika Serikat mulai pekan ini. Dalam kunjungan itu, rencananya delegasi Indonesia akan membawa isu mengenai energi bersih, hingga kelanjutan dana hibah Just Energy Transition Partnership senilai 20 miliar US dollar untuk transisi energi. Tim Liputan Metro TV. Ya pemirsa, apa dampak dari kemenangan Donald Trump sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat bagi Indonesia? Kita akan membahasnya bersama pakar hubungan internasional Hikmahanto Juwana. Prof. Hikmahanto, selamat malam. Mohon di-unmute dulu, Prof, audionya. Dibuka dulu mikrofon. Tes 1, 2, 3 sudah? Ya, Mas Leo, baik, sudah terdengar. Selamat malam, Prof. Hikmah. Kalau kita lihat Donald Trump kembali menjadi presiden, ini mungkin akan mengulangi sikap-sikap yang sudah diambilnya dalam periode pertamanya. Tapi kalau kita melihat spesifik ke Indonesia, Prof. Hikmah, apakah lebih banyak menguntungkan atau merugikan Indonesia dengan kembalinya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat? Bisa jadi memang menguntungkan Indonesia. Kenapa? Karena pertama adalah Partai Republik. Kalau yang menang menjadi presiden,
maka kita akan lebih mudah punya akses untuk membeli persenjataan. Industri militer Amerika Serikat, industri pertahanan Amerika Serikat kan sangat luar biasa kalau bicara soal alutsista. Nah, oleh karena itu kita bisa lebih mudah. Karena kalau misalnya dari Partai Demokrat yang menang, maka mereka pasti mempermasalahkan berbagai isu, termasuk hak asasi manusia dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini membuat Indonesia bisa menjaga jarak antara Indonesia dengan Cina, dengan Indonesia dengan Amerika Serikat. Karena menjaga jarak ini adalah mungkin punya akses ke ekonomi Cina, pinjaman dari Cina, tetapi pada saat yang bersamaan kita punya akses juga ke mereka, dan kemudian juga latihan-latihan militer dengan prajurit-prajurit kita di Indonesia. Nah, tapi kalau secara ekonomi, saya melihat bahwa Donald Trump akan tetap memusuhi Cina dalam hal ekonomi. Dan dia akan menerapkan tarif yang tinggi terhadap barang-barang yang diproduksi di Cina, meskipun bukan buatan Cina asli begitu ya, tapi perusahaan-perusahaan Amerika yang merealokasi industrinya. Jadi kita berharap bahwa perusahaan-perusahaan ini akan kemudian karena ada tarif yang tinggi, mereka akan pergi ke negara ketiga, dan negara ketiga ini kita harapkan pergi ke Indonesia. Jadi mungkin ini yang harus juga dibicarakan oleh Presiden Prabowo ketika beliau berada di Amerika Serikat dan bertemu dengan Presiden terpilih Donald Trump. Oke, Prof. Hikmah, yang dikhawatirkan orang adalah ketika Trump nanti misalnya atau kemungkinan akan meningkatkan lagi perang dagang dengan Tiongkok, dengan Cina, itu secara langsung nanti akan mengurangi kapasitas industri Tiongkok, yang akan langsung mengurangi impor batu bara Tiongkok dari Indonesia. Dan ini secara tidak langsung akan langsung menekan ekonomi Indonesia. Kalau Anda melihat lebih banyak peluang ke situ atau seperti apa, Prof? Kalau saya melihat seperti tadi saya katakan, sebenarnya yang disasar oleh Donald Trump adalah perusahaan-perusahaan Amerika yang menjalankan produksi di Cina. Karena apa? Karena bagi Trump, beliau ingin agar perusahaan-perusahaan Amerika kembali ke Amerika dan membuka lapangan pekerjaan Amerika. Nah, ini yang katakanlah mungkin tidak membutuhkan batu bara sebesar katakanlah kalau perusahaan-perusahaan dari Cina itu sendiri. Nah, oleh karena itu menurut saya tidak terlalu berdampak, tapi sekali lagi yang kita harapkan adalah perusahaan-perusahaan Amerika yang ada di Cina ini mau mengalihkan ke Indonesia. Kalau bicara dampak secara tidak langsung, Prof. Hikmah, disebut-sebut bahwa Donald Trump ini dekat dengan Putin dan Rusia, tapi jauh dengan Xi Jinping dan Cina. Padahal kita tahu di saat bersamaan belum lama yang lalu, Menteri Luar Negeri Sugiono datang ke Rusia mengatakan niat Indonesia untuk bergabung dengan BRICS. Di dalam BRICS itu Rusia termasuk anggota, Cina termasuk anggota. Ini kalau untuk keseimbangan politik luar negeri, bagaimana kemudian Amerika melihat Indonesia yang menyatakan minatnya masuk ke BRICS? Apakah itu dianggap friendly signals atau sebaliknya, Prof. Hikmah? Ya, kalau menurut saya, kita masuk ke BRICS itu kan karena kita juga mau masuk ke OECD. Jadi dalam rangka kita memastikan bahwa kita menjalankan politik luar negeri bebas aktif, maka dua blok perdagangan, katakanlah blok ekonomi ini kita masuk dan berperan serta di situ. Memang bagi Amerika Serikat yang dikhawatirkan adalah BRICS akan memunculkan mata uang alternatif selain Amerika Serikat. Tapi kita juga butuh itu, karena oleh karena itu menurut saya Amerika Serikat tidak bisa punya pilihan selain ya memang hak dari negara Indonesia. Tetapi yang dia inginkan adalah bahwa Indonesia tidak jatuh di tangan Cina, itu aja sebenarnya. Kalau kita melihat berarti sejauh ini yang dilakukan oleh Donald Trump untuk kemudian menyatakan bahwa kan yang memenangkan dia salah satunya disebut-sebut Prof. Hikmah
adalah slogan lamanya Make America Great Again, malah stronger begitu. Itu dianggap adalah proteksionisme dan ini dampaknya jelek katanya untuk negara-negara lain, terutama negara berkembang. Indonesia masih berkembang. Itu bagaimana, Prof? Ya memang ada benarnya ya. Begini, pada waktu beliau menjadi presiden, beliau mencabut status Cina sebagai negara berkembang. Karena sebagai negara berkembang ada preferensi tertentu, dapat keistimewaan-keistimewaan untuk melakukan ekspor ke GSP. Amerika Serikat. Nah, salah satunya termasuk kita Indonesia. Tetapi sama pengambil kebijakan di Indonesia kita dianggap bahwa sekarang kita menjadi negara maju, itu salah besar gitu ya. Tetapi yang kita ingin harus pertahankan adalah kita harus mendapatkan tetap preferensi itu. Nah, disinilah pentingnya Presiden Prabowo untuk bertemu dengan Presiden terpilih Trump untuk menyampaikan concern bagi Indonesia bahwa kita masih membutuhkan pangsa pasar Amerika Serikat dan kita minta untuk diberikan keistimewaan-keistimewaan yang selama ini ada. Dan harusnya kita tidak disamakan dengan Cina yang memang kalau Cina mereka sangat agresif untuk memasuki pangsa pasar Amerika Serikat terkait dengan barang-barang kelontong, barang-barang tekstil dan lain sebagainya, begitu. Prof Hikmah, ada yang mengatakan bahwa kalau Amerika nanti dipimpin Trump, itu akan semakin sulit untuk barang-barang dari luar Amerika masuk, termasuk dari Tiongkok dan Indonesia. Dan yang harus dilakukan Indonesia selain mencari pasar alternatif, memperkuat kerjasama regional. Apakah memang cukup mampu, Prof, ASEAN misalnya begitu, untuk mengkompensasi sulitnya barang-barang Indonesia dan Tiongkok masuk ke Amerika nantinya, yang diperkirakan, Prof? Ya, memang menurut saya ya tidak akan mampu lah ya kalau kita hanya penetrasi ke ASEAN saja. Kita masih membutuhkan market dari Amerika Serikat. Nah, disinilah kita perlu menyampaikan kepada Presiden Trump bahwa memang kita negara berkembang, mungkin juga Cina negara berkembang, tapi kita ini berbeda dengan Cina. Dan kita harus sampaikan bahwa kita ini kan seperti wanita cantik yang diperebutkan antara Amerika Serikat dengan Cina. Jadi kalau misalnya kita sampaikan kita tidak mendapatkan preferensi khusus dari pemerintah Amerika Serikat, bukannya tidak mungkin kita akan lebih banyak ke Cina. Bukan kemudian kita membuat intra-trade ASEAN itu lebih kuat dan lain sebagainya, yang menurut saya akan tidak berarti gitu ya. Tetapi bagaimana pemerintah Amerika Serikat sekali lagi memberikan preferensi itu sehingga Indonesia itu tidak akan jatuh ke Cina. Jadi itu yang penting menurut saya yang harus disampaikan oleh pemerintah kepada Presiden terpilih Donald Trump. Baik, kita lihat nanti seperti apa kebijakan Donald Trump dan bagaimana dampaknya bagi Indonesia. Terima kasih Profesor Hikmanto Juwana sudah mencerahkan kami. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.